Puji Tuhan, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya mengakhiri tahun 2022 ini senantiasa kita harus lekatkan diri kita kepada Tuhan, karena sesuai dengan firman Tuhan bahwa ketika kita tidak melekat kepada pokok anggur, maka tidak ada satu orang pun yang mampu berbuat apa-apa di dalam dirinya untuk Tuhan. Tapi sebaliknya, siapapun kita, keberadaan kita, latar belakang kita, keterbatasan, ketidakmampuan kita, ketika kita melekatkan diri kepada Dia, kepada Yesus Kristus yang adalah pokok anggur yang benar, maka kita terlalu yakin dan percaya apa yang tidak bisa kita lakukan secara manusia, Tuhan Yesuslah yang akan memampukan itu di dalam diri kita, ketika kita tetap setia, ketika kita tetap percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Paulus menuliskan sasaran Tuhan dalam kehidupan orang yang percaya kepada Dia. Keinginan Tuhan dalam setiap kehidupan kita adalah kita mau menjadi orang yang mau berubah. Kita mau menjadi orang-orang yang benar-benar diubahkan. Dan kita tidak akan pernah berbuat apa-apa untuk Tuhan tanpa pernah berubah. Yang dimaksud di sini adalah perubahan karakter kita, perubahan sikap kita, baik terhadap sesama kita, terlebih kepada Tuhan. Saya tidak tahu sudah berapa kali kita menghadiri ibadah-ibadah Natal, khususnya di tahun 2022 ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, tidak seperti tahun-tahun yang telah lewat, kita dibatasi oleh PPKM. Mulai dari level 1 sampai level 4, di mana ada daerah-daerah yang sama sekali tidak bisa melaksanakan ibadah Natal karena adanya pandemi ini. Namun oleh kemurahan Tuhan, di 2022 saya banyak menyaksikan tempat-tempat ibadah itu penuh dengan jemaat Tuhan yang berbondong-bondong untuk beribadah, khususnya dalam memperingati kelahiran Yesus ke dunia ini. Namun menjadi pertanyaannya untuk saya, menjadi pertanyaan untuk kita semua hari ini, adakah kita menjadi orang-orang yang siap mau berubah? Menjadi orang-orang yang tidak seperti dulu lagi, memiliki perangai, memiliki sikap, memiliki perilaku yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan. Lalu mungkin muncul pertanyaan, apakah saya bisa berubah? Jawaban sederhana adalah bisa. Tentu pertama adalah mari kita harus memiliki kemauan untuk
berubah. Sekali lagi, kita harus memiliki kemauan, keinginan, tindakan untuk berubah. Kita tahu siapa penulis ini. Alkitab berkata, syarat dengan kejahatan. Dia banyak menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus pada waktu itu. Namun, oleh karena perubahan yang dia alami secara signifikan dalam hidupnya, tadinya dia sebagai penentang Injil, sekarang dia katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam hidupku. Dengan yakin dia berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang tadinya menjadi musuh utama dari penulis ini. Tetapi ketika dia berubah, ketika dia ada keinginan berubah, ketika dia ada tindakan untuk berubah, benar-benar dia mengalami apa itu perubahan. Dia mengalami satu proses yang luar biasa. Ditolak oleh imam-imam kepala, bahkan terancam dibunuh. Bahkan setiap saat ada aja tokoh-tokoh agama Yahudi ingin membinasakan penulis ini yang tadinya bersama-sama dengan mereka, sepakat untuk membinasakan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Namun ketika penulis ini mengalami perubahan sikap, perubahan cara berpikir, memahami firman Allah dengan benar, tidak lagi dengan logika semata, tapi dalam pimpinan Roh Kudus, maka penulis ini mengalami perubahan demi perubahan, sampai Alkitab berkata dia harus serahkan hidupnya. Sejarah mengatakan Paulus harus mengalami ujian yang luar biasa demi sebuah perubahan. Di Natal ini, marilah kita menjadi orang-orang yang mau berubah. Dikatakan ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sekalipun kita masih tinggal di dunia ini, namun sifat karakter dunia ini, itulah yang harus kita rubah. Itulah yang harus kita buang jauh-jauh dalam setiap karakter kita, dalam setiap sikap perilaku kita, baik terhadap sesama kita, orang-orang yang ada di kantor, di mana kita bekerja, orang-orang yang ada di pelayanan penggembalaan, di mana kita ikut melayani. Mari, jangan lagi serupa dengan gaya dunia ini yang coba-coba menghalalkan segala cara. Itu sebabnya penulis ini berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Lalu dia katakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, perilaku, sikap saya, sikap kita tidak mudah merajuk, tidak mudah menyerah, tetap mau berjuang demi hormat, kemuliaan nama Tuhan. Sekalipun
seringkali tidak dianggap, seringkali dianggap tidak ada apa-apanya. Yang penting Kristus tetap berkemuliaan dalam setiap tindak dan perilaku kita. Itulah perubahan. Demikian juga yang dialami oleh Petrus. Dia mengalami perubahan yang luar biasa. Dari seorang nelayan, seorang yang berkarakter keras, bertemperamen kasar. Maklumlah seorang nelayan. Tetapi begitu dia ditangkap Tuhan, begitu dia mengalami perubahan, Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, namun demi nama Yesus aku berkata, bangkit, berjalanlah." Ada kuasa, ada urapan yang walaupun dia seorang nelayan tadinya, tetapi ketika dia mengalami perubahan, maka kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan kepada Petrus. Selanjutnya Zakeus, tadinya hanya kerjanya memeras, tadinya hanya kerjanya menipu sini sana, menghalalkan segala cara. Ketika dia mengalami perubahan, dia katakan, 4 kali lipat pun aku bersedia kembalikan kepada siapa saja yang menjadi korban lewat perbuatanku. Itu perubahan. Dia tidak pernah melihat latar belakang kita, siapa kita, tapi dia ingin perubahan terjadi dalam hidup kita, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan di dalam hidup kita ini, di bumi ini, di dunia ini, kita akan pastikan semuanya itu benar-benar memuliakan nama Tuhan. Itulah pesan Natal hari ini. Natal adalah perubahan di mana kita harus taat, tunduk, tulus seperti Yusuf dan Maria ketika mendengarkan berita Natal, Yesus lahir. Mereka tulus tunduk kepada apa yang menjadi perintah Tuhan. Perubahan itu yang paling penting. Perubahan karakter, perubahan sikap kita di pelayanan, di kantor, di mana saja kita berada. Mari kita mau berubah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan memberkati masa depan yang penuh dengan harapan menjadi milik bagian kita semua. Puji Tuhan.